Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Privanista, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku GAP atau Gelora Aksara Pratama ya, matematika untuk SD atau MI kelas 4 kurikulum 2013 yang disempurnakan ya. Jadi buku ini tadi diterbitkan oleh GAP atau Gelora Aksara Pratama yang ditulis oleh Gunanto dan Desi Adalia. Dan untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan ya, kita lanjutkan di bab 3 tentang KPK dan FPB. Tepatnya kita sudah di latihan 5 ya, penyelesaian masalah atau soal cerita yang terkait dengan KPK dan FPB. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist GAP Matematika kelas 4. Oke, langsung saja kita ke halaman 54 adik-adik sekalian ya. Di sini ada soal cerita yang terkait dengan KPK dan FPB. Tetapi sebelum kita bahas ya, yang perlu diperhatikan ya, untuk bisa membedakan apakah soal tersebut itu soal jenis KPK atau FPB. Nah, kita harus mencermati kalimat-kalimatnya. Jadi kalau ada kata ya, ada kata kapan kejadian terjadi bersamaan lagi atau kapan kejadian terjadi untuk yang kedua kalinya, itu adalah KPK. Sedangkan FPB biasanya ditanyakan jumlah paling banyak atau ukuran terpanjang ya. Di sini ada dituliskan ya. Atau ada kata-kata sama banyak, itu FPB. Oke, langsung aja kita ke soal nomor 1. Untuk acara ulang tahun, Citra akan mengemas 90 permen dan 60 coklat. Permen dan coklat tersebut akan dibungkus di dalam kantong plastik dengan jumlah masing-masing sama banyak. Berapa paling banyak kantong plastik yang harus disiapkan oleh Citra? Ya, adik-adik sekalian, di sini udah saya kerjakan ya. Bisa dicermati bersama-sama. Ya, jadi diketahui tadi Citra mengemas 90 permen dan 60 coklat. Permen dan coklat dibungkus dalam kantong plastik sama banyak. Ditanyakan berapa paling banyak kantong plastik yang harus disiapkan Citra. Oke ya. Jadi di situ ada kata kunci sama banyak ya, berarti termasuk FPB ya adik-adik sekalian ya. Nah, kita cari FPB dari 90 dan 60. Nah, caranya bisa kita gunakan bound faktor ataupun sengkedan. Ini saya gunakan sengkedan ya biar lebih cepat. Jadi yang bisa untuk membagi dua-duanya itu kita lingkari lah. Itulah nanti yang kita jadikan FPB-nya. 90 bagi 2 45, 60 bagi 2 30. Nah, kita lingkari. Selanjutnya ya, ini masih bisa kita bagi 2 ya. 45 kan tidak bisa, tetap kita tulis 45. 30 bagi 2 15. Kemudian 45 kita bagi 3, 15 bagi 3 5. Berarti kita lingkari, bisa untuk bagi dua-duanya ya. Kemudian di sini ganjil semua berarti tidak bisa dibagi 2, kita bagi dengan 3. 15 bagi 3 5, 5 bagi 3 tidak bisa, tetap kita tulis 5. Selanjutnya ini 5 sama 5 kita bagi 5, dapatnya 1, kita lingkari. Jadi FPB-nya 2 kali 3 kali 5, 2 kali 3 6, 6 kali 5 30. Jadi paling banyak kantong plastik yang harus disiapkan Citra adalah 30 kantong plastik. Itu adik-adik sekalian ya, untuk soal nomor 1. Silakan kalau terlalu cepat bisa di-pause terlebih dahulu untuk disalin. Selanjutnya kita ke soal nomor 2 ya. Kelompok futsal siswa kelas 4 dan kelas 5 berlatih di lapangan yang sama. Kelompok futsal kelas 4 berlatih setiap 6 hari sekali, sedangkan kelompok futsal kelas 5 berlatih setiap 4 hari sekali. Jika tanggal 7 Februari 2016 mereka berlatih bersama di lapangan yang sama, tanggal berapa mereka akan berlatih bersama lagi? Oke, ya. Jadi di sini diketahui ada 2 kelompok futsal, yaitu kelas 4 dan kelas 5 ya, berlatih di lapangan yang sama. Kelas 4 berlatih setiap 6 hari sekali. Kelas 5 berlatih setiap 4 hari sekali. Nah, mereka berlatih bersama itu pada tanggal 7 Februari 2016. Nah, ditanyakan tanggal berapa mereka berlatih bersama lagi. Nah, berarti di situ ada kata-kata bersama ya, bersama-sama. Nah, maka itu adalah contoh soal KPK. Nah, berarti kita cari KPK dari 4 dan 6 ya. 4 dan 6 karena di sini tadi setiap 4 hari sekali sama 6 hari sekali ya. Oke, kita cari ya dengan teknik sengkedan ya. Kita bagi 2, 2, 6 bagi 2, 3. 2 bagi 2, 1, 3-nya tetap. Nah, berarti ini kita bagi 3, dapatnya 1, 1. KPK kita kalikan semua di sini, berarti 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2, 4, 4 kali 3, 12. Nah, jadi mereka berlatih bersama lagi ya. Berarti dari tanggal 7 Februari 2016 kita tambah 12 hari karena KPK-nya 12 ya. Berarti 7 tambah 12, 19. Maka
mereka berlatih bersama lagi pada tanggal 19 Februari 2016. Itu untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3, Adik-adik sekalian ya. Oke, jadi di sini agak jauh ya. Ya, jadi bus jenis A berangkat dari sebuah terminal setiap 30 menit sekali. Bus jenis B berangkat dari terminal yang sama setiap 20 menit sekali. Pada pukul 7 pagi, kedua jenis bus berangkat bersama untuk pertama kalinya. Pukul berapakah kedua jenis bus tersebut berangkat bersama untuk yang kedua kalinya? Oke ya. Kita cermati dulu kalimatnya di situ. Nah, jadi di sini ada kata bersama-sama untuk kedua kalinya. Berarti di sini adalah soal KPK ya. Oke. Di sini udah saya tuliskan juga. Jadi diketahui bus A berangkat setiap 30 menit sekali. Bus B berangkat setiap 20 menit sekali. Pukul 7 pagi mereka berangkat bersama untuk pertama kali. Ditanyakan pukul berapa kedua bus berangkat bersama kedua kalinya. Oke. Tadi kata kuncinya bersama-sama berarti KPK ya. Kita cari KPK 20 dan 30 ya. Nah, nanti berarti satuannya menit ya. Kita bagi 2 10 bagi 2 15 ya 30, kemudian kita bagi 2 lagi 10 bagi 2 5, 15 bagi 2 enggak bisa karena ganjil berarti tetap 15 ya. Ini ganjil semua berarti kita bagi 3. 5 enggak bisa tetap 5, 15 bagi 3 dapatnya adalah 5. Ini kemudian kita bagi 5 1 1 ya. Jadi KPK-nya kita kalikan semua. 2 kali 2 4 ya, 4 kali 3 12, 12 kali 5 60. Nah, ini ya hasilnya 60. Boleh dikalikan seperti itu atau dibuat seperti ini juga sama aja hasilnya ya. Jadi bus berangkat bersama lagi setelah 60 menit kemudian atau 1 jam ya. Berarti kalau berangkatnya dari pukul 7 tadi berangkat bersama kemudian ditambah 60 menit kemudian atau 1 jam kemudian berarti pukul 8. Jadi bus berangkat bersama untuk kedua kalinya pukul 8 pagi. Itu untuk soal nomor 3. Kalau terlalu cepat bisa di pause terlebih dahulu ya. Dan kalau mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, ditulis di kolom komentar. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 4. Ibu membeli 30 kue keju dan 40 kue coklat. Kedua jenis kue tersebut akan diletakkan ke dalam beberapa piring. Setiap piring berisi kue sama banyak untuk setiap jenis. Berapa piring paling banyak yang harus disediakan ibu? Nah, ada kata paling banyak itu berarti FPB ya adik-adik sekalian ya. Oke, di sini sudah saya tuliskan untuk soal nomor 4 ya. Ya, jadi diketahui ibu membeli 30 kue keju dan 40 kue coklat. Kue diletakkan ke beberapa piring sama banyak. Ditanyakan berapa piring paling banyak yang harus disediakan ibu. Nah, kata kuncinya tadi sama banyak ya, berarti FPB. Nah, kita cari FPB dari 30 dan 40 ya. Kita bagi 2 15 bagi 2 20. Ini masih bisa kita bagi 2 ya. FPB berarti yang bisa untuk bagi dua-duanya kita lingkari ya adik-adik sekalian. Nah, karena yang kita gunakan yang kita lingkari tadi atau yang bisa membagi dua-duanya. Kemudian ini bagi 2 ini tidak bisa. Ini kita bagi 2 dapatnya 10. Kemudian ini masih bisa bagi 2 lagi ya. Ini tetap 15, ini 5. Kemudian 15 bagi 3 ya, dapatnya 5. 5 bagi 3 tidak bisa, tetap 5. Ini kita bagi 5. Jadinya 1 1. Oke. Berarti FPB-nya berapa? 2 kali 5. 2 kali 5 berapa? 10 ya. Jadi piring paling banyak harus disediakan ibu adalah 10 piring ya. Itu untuk soal nomor 4 ya adik-adik sekalian. Nah, kita lanjutkan ke soal terakhir di latihan 5 ya. Adi mengendarai sepeda dengan kecepatan 10 km per jam dari rumahnya pada pukul 6. 1 jam kemudian kakak menyusul Adi dengan mengendarai sepeda berkecepatan rata-rata 15 km per jam. Pada pukul berapa kakak dapat menyusul Adi? Nah, oke ya. Kalau ada kata-kata menyusul, nah ini berarti kita cari KPK ya. Kalau ada kata-kata menyusul. Nah, oke, langsung aja kita simak ya adik-adik sekalian untuk nomor 5. Jadi Adi mengendarai sepeda dengan kecepatan 10 km per jam dari rumah pukul 6. Kakaknya menyusul mengendarai sepeda dengan kecepatan 15 km per jam 1 jam setelah Adi berangkat. Berarti berangkatnya jam 7 ya, karena Adi berangkatnya jam 6. Ditanya pukul berapa kakak dapat menyusul Adi? Nah tadi ya, berarti kita cari KPK karena ada kata menyusul. Nah, KPK dari 10 dan 15 ya, kecepatannya tadi kita cari KPK-nya. Berarti nanti pada
jarak berapa mereka dapat bertemu ya, di jarak berapa kilometer dapat bertemu. Nah, pertanyaannya setelah kita tahu jarak berapa, berarti kita bisa menghitung ya, pukul berapa mereka bertemu. Oke. Ya, kita cari KPK 10 dan 15 ya, pakai teknik Sengkedan. Bagi 2, 15-nya tetap, ini dapatnya 5 ya, 10. 15 bagi 3, 5. 5 bagi 3 tidak bisa, tetap 5. Kemudian ini 5, kita bagi 5 ya, 1, 1. Berarti KPK-nya 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3, 6. 6 kali 5, 30. Jadi di jarak 30 km mereka akan bertemu ya, itu ya. Kalau ada menyusul berarti di jarak 30 km lah. Udah ketemu jaraknya, ditanyakan pukul berapa kakak dapat menyusul Adi. Nah, kita lihat ya. Kalau Adi berangkatnya pukul 6, nah dengan kecepatan 10 km per jam tadi di jarak 30 km kira-kira pada pukul berapa? Oke ya. Jadi di sini waktu yang dibutuhkan ya, berarti jarak dibagi dengan kecepatan. Jaraknya tadi 30 dibagi dengan 10 berarti waktunya 3 jam. Nah, sedangkan waktu yang dibutuhkan oleh kakak Adi tadi ya, jaraknya sama 30 ya, dengan kecepatan 15 km per jam berarti waktunya 30 bagi 15 dapatnya 2 jam. Nah, berarti kalau Adi berangkat pukul 6, nah maka sampai di kilometer 30 berarti ditambah 3 jam ya untuk Adi, dari jam 6 sampai ditambah 3 jam berarti 6 tambah 3 pukul 9 ya. Kemudian kakak berangkat pukul 7, maka sampai menyusul Adi di kilometer 30 ada pukul 7, kita tambah 2 jam ya tadi. Hasilnya adalah pukul 9. Jadi kakak menyusul Adi pada pukul 9 ya. Itu ya adik-adik sekalian ya, untuk latihan 5 berarti sudah kita bahas. Nah, kemudian untuk soal berikutnya nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist GAP Matematika kelas 4. Saya rasa cukup sekian. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.